Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srianti, NIM 24104180241. Saya adalah mahasiswa PG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 kategori 1 LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, program studi pendidikan agama Islam. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Rimba Ukur. Pada video kali ini, pada hari Kamis 30 Januari 2025, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya di kelas 6 pada materi puasa sunnah subbab hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran program Blast Learning, serta saya menggunakan Quizzes sebagai asesmennya. Demikianlah video pembelajaran saya, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, kaca depan gerak. Tegak gerak. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah. Ya, sudah siap belajar hari ini? Sudah. Ya, sudah. Coba kelasnya sudah dirapikan? Sudah bersih ya? Ya. Jadi sebelum kita belajar seperti biasa, kita baca doa terlebih dahulu. Ya, ketua kelasnya dipimpin ya Pak Diki ya. Ayo Diki dipimpin doa dulu ya. Marilah teman-teman kita bersama-sama berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Amin. Ya, Ibu cek kehadiran dulu ya, Ibu absen satu-satu. Azril ada? Diki, Erik, Nina, Nida. Ya, hari ini hadir semua ya. Masih ingat nggak pelajaran kita yang kemarin? Nih ya, masih. Minggu kemarin kita belajar tentang belajar tentang jenis-jenis puasa sunnah. Coba Ibu mau tahu apa saja jenis puasa sunnah itu? Puasa Syawal. Terus puasa Asyura, apalagi? Iya, itu jenis-jenis puasa sunnah yang kita pelajari minggu kemarin. Jadi alhamdulillah anak-anak masih ingat semua ya. Nah, sekarang setelah mengetahui jenis-jenis puasa sunnah itu ya, agar puasa itu bisa kita kerjakan dengan sempurna ya, dan kita bisa mendapatkan pahala yang sempurna, maka kita harus tahu syaratnya apa sih puasa itu, rukun-rukun puasa itu apa saja, dan apa saja juga hal-hal yang bisa membatalkan puasa tadi. Kalau kita tidak mengetahuinya, maka puasa kita nanti bisa sia-sia. Ya, kita merasa puasa kita itu sudah sah, sudah benar, nggak taunya puasa kita itu batal kalau kita tidak tahu dengan ketentuannya. Nah, nanti di sini kita akan mempelajari apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Lihat dulu video yang ini ya.
Sabar ya, Bro. Sebentar lagi kok. Sebentar apanya? Sekarang berapa? Ya kan bentar lagi tuh. Masih ada satu. Banyak. Sabar bentar aja kok gak bisa sih? Orang yang bersabar saat puasa akan mendapatkan pahala yang lebih. Jadi bersabar dulu ya. Oh iya, aku baru ingat. Makasih atas nasihatnya. Sama-sama. Apa yang dirasakan saat puasa anak-anak? Ya lapar. Jadi kita merasa lapar. Sekarang coba bayangkan kalau misalnya kalian sedang berpuasa, lalu ada teman kalian yang ngajak berjajan misalnya, ngajak jajan, ngajak makan. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Ayo, kalian mau ngapain? Nggak mau. Nggak mau diajak jajan. Kalau misalnya ditraktir, nggak bayar, misalnya dikasih, mau nggak? Nggak mau juga. Kenapa nggak mau? Karena lagi puasa. Karena lagi puasa. Memangnya kalau lagi puasa terus kalian makan minum, memangnya kenapa? Iya, batal. Jadi puasa kita bisa batal. Jadi waktu puasa kita harus menahan diri ya. Walaupun diajak jajan, diiming-imingin untuk dikasih makan, minum, maka kita harus bisa menahan diri untuk menolak dengan tidak menerima. Ya karena kalau ini puasa kita bisa sia-sia. Nah, sekarang kita lanjutkan apa ya tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kalau kemarin kita belajar jenis-jenis puasanya, sekarang kita akan belajar tentang syarat sahnya, rukun puasanya, ya, dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi dengan pelajaran kita hari ini, Ibu harapkan nanti anak-anak bisa paham syaratnya itu apa sih, kemudian rukun puasanya itu apa sih, dan hal apa saja yang bisa membatalkan puasa kita. Karena dengan mengetahui ini nanti kita bisa puasa kita itu bisa sempurna. Ya, sebelum kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, coba kita tepuk belajar dulu sama. Yuk belajarnya biar semangat. Tepuk belajar. Kalau kita mau belajar, maka kita harus senang. 1, 2, 3, 4. Yes. Ya. Sekarang anak-anak simak video yang Ibu putar ini. Diperhatikan benar-benar ya. Dan sehat secara jasmani dan rohani. Mampu di sini artinya teman-teman kuat untuk melaksanakan ibadah puasa dan juga tidak sedang sakit atau lanjut usia. Teman-teman sehat secara jasmani dan juga rohani. Apabila teman-teman sedang sakit, maka teman-teman boleh untuk tidak berpuasa dan wajib untuk menggantinya di hari yang lain. Syarat yang kelima yaitu mukim. Mukim artinya orang yang tinggal menetap dan tidak sedang musafir atau melakukan perjalanan jauh, maka diwajibkan baginya untuk melaksanakan ibadah puasa. Syarat sah puasa itu ada 4. 1 Islam, 2 mumayyiz. 1 Islam, 2 mumayyiz. 3 suci dari haid dan nifas. 4 mengetahui waktu berpuasa. 4 mengetahui waktu berpuasa. Semangat. Kita lanjutkan dengan hal yang membatalkan puasa. Yang ke-7 yang termasuk mata laki adalah haid. Yang ke-8 adalah nifas. Yang ke-9 yaitu gila. Jadi ketika seorang itu hilang kesadarannya seperti ini, gila, maka puasanya itu batal. Tadi beberapa hal yang membatalkan
Puasa. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Ya, jadi untuk ketentuan puasa itu ada syaratnya, ada rukunnya. Untuk syaratnya diantaranya satu, ya, beragama Islam. Jadi puasanya untuk orang yang beragama Islam, yang puasa wajib, puasa sunnah itu untuk orang Islam. Yang kedua berakal sehat. Tahu akal sehat? Ya, berarti orangnya normal, tidak tidak gila. Jadi untuk orang gila itu dia tidak dikenai hukum untuk melaksanakan puasa. Terus yang ketiga balik atau sudah usia dewasa. Dan yang keempat niat. Jadi kita harus niatkan untuk berpuasa. Puasa kan tidak makan, tidak minum. Misalnya walaupun kita tidak makan dari subuh sampai sore sampai maghrib kita tidak makan, tapi karena kalau kita tidak berniat untuk puasa ya tidak dapat pahala puasa. Jadi harus diniatkan, oh saya mau puasa gitu. Kalau tidak ada niat ingin puasa, walaupun kamu seharian tidak makan, itu namanya bukan puasa. Walaupun sama-sama tidak makan, tidak minum gitu. Tapi namanya bukan puasa kalau kalian tidak berniat untuk puasa sebelumnya gitu. Nah, terus apa lagi? Syaratnya ya kalian harus bersih dari haid nifas ya. Rukunnya yang pertama ya tadi ya niat. Jadi harus kita niatkan untuk berpuasa. Jadi kalau misalnya kita tidak berniat puasa ya nggak sah, bukan dinamakan puasa. Dan yang kedua menahan diri dari hal yang membatalkan puasa ya. Jadi kalau kita tidak menahan diri dari hal yang membatalkan puasa kita bisa batal gitu, ya. Nah, sekarang apa saja sih? Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Tadi sebagian anak-anak sudah melihat penjelasannya di video ya. Nah, beberapa hal yang bisa membatalkan puasa diantaranya makan dan minum secara disengaja ya. Secara disengaja. Terus kalau misalnya tadi kan ada penjelasannya, udah jelasan kan? Kalau misalnya tidak sengaja atau lupa ya, itu tidak apa-apa. Kalau misalnya kita benar-benar lupa, jangan dilupa-lupain, emang lupa gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja makan maka puasa kita batal. Terus berhubungan suami istri pada siang hari. Ini bagi yang sudah berkeluarga, yang sudah punya suami atau istri. Tapi kalau anak-anak kan belum, masih sekolah, ya kan? Ya, jadi enggak ngalami yang ini. Nanti kalau sudah besar, sudah berkeluarga, harus tahu ini. Oh, berarti tidak boleh. Gitu. Terus yang selanjutnya, yang bisa membatalkan puasa, muntah dengan dengan sengaja. Kalau misalnya tidak sengaja, tidak. Haid dan nifas. Saya lagi puasa ya, pagi kan anak-anak puasa. Terus tengah hari misalnya datang haid, kena mens ya, yang perempuan misalnya. Maka puasanya batal, nggak boleh dilanjutkan puasanya. Gitu. Jadi walaupun tidak harus dari pagi, misalnya setengah hari dapat haid, berarti puasa kita langsung dibatalkan. Jadi nggak boleh puasa ya. Nah kalau yang ini lanjutnya keluar mani ya, untuk ini bisa kalau yang sudah berkeluarga. Nah selanjutnya ada lagi apa yang membatalkan puasa? Nih ya apa? Murtad. Murtad itu apa?
Iya, murtad tuh keluar dari Islam. Jadi kalau dia keluar dari Islam, misalnya, pagi tadi puasa, nggak taunya nanti siang dia keluar dari Islam, misalnya pindah ke agama lain gitu kan, maka puasanya batal gitu. Jadi itu pengertian murtad. Jadi dia keluar dari agama Islam. Nah, coba sekarang ada yang mau bertanya? Ayo. Ada yang mau tanya? Angkat tangan yang mau tanya. Siapa yang mau tanya? Nina? Ya, Nina yang tanya. Ya, apa yang tanya? Yang kuat suaranya ya? Ibu, dulu waktu saya puasa, saya kurang enak badan dan saya muntah. Apakah puasa saya batal? Oh ya, waktu itu Nina ini ya lagi merasa gak enak badan, terus masih tetap puasa, terus muntah ya, muntah, disengaja nggak muntahnya? Tidak kan, karena mungkin perutnya mules ya, terus pengen muntah, terus muntah. Ya, kalau tidak disengaja ya, maka puasanya tidak batal, nak. Ya, puasanya tidak batal. Tapi misalnya kamu disengaja misalnya tangan ya, kalau dimasukin sini lama-lama bisa muntah enggak kita? Bisa, itu kan disengaja ya, maka batal. Tapi kalau misalnya tidak disengaja, memang keadaan kondisi perut kita, misalnya perut kita pengen muntah, ya, itu tidak membatalkan. Jadi masih tetap bisa lanjut puasanya, ya, gitu ya. Jadi walaupun muntah, boleh lanjutkan puasanya. Gitu. Pokoknya kalau tidak sengaja, tapi kalau sengaja nggak boleh gitu ya. Ya. Nah, nggak ada lagi yang ditanyakan? Tidak, ya sudah jelas ya untuk materi kita yang ini ya tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi dengan mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa, jadi anak-anak nanti Ibu harapkan bisa lebih menjaga diri saat berpuasa. Jadi lebih bisa menjaga agar puasa kita itu tidak batal dan tidak sia-sia, bisa mendapat pahala yang sempurna. Jangan kita berpuasa hanya dapat apa? Lapar dan haus gitu. Ada ya. Kita berpuasa tapi hanya dapat lapar dan haus karena kita tidak memenuhi ketentuan puasa. Kita sering melakukan hal-hal yang menggugurkan pahala puasa. Makanya kita perlu tahu agar kita bisa menjaga puasa kita agar mendapatkan pahala sempurna. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kerja kelompok. Ya. Kemarin sudah dibagikan kelompoknya ya. Sudah Ibu kasih tahu kelompoknya. Sekarang coba ke posisi kelompoknya masing-masing. Ayo pindah. Posisi kelompoknya masing-masing. Iya. Nah, ini sambil Ibu bagikan lembar kerja kelompok kalian ya. Ibu bagikan dulu, nanti Ibu jelaskan cara-caranya. Di sini Ibu bagi dalam 4 ya, 4 kelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 kelompok. Nah, nanti setelah selesai kerja kelompoknya, kalian bahas ini, kalian maju ya perwakilan satu kelompok satu. Jadi nanti kalian siapkan siapa nanti yang akan maju membacakan hasil diskusi kalian. Nah, sekarang perhatikan apa saja harus kalian lakukan. Nah, nanti di sini anak-anak ya pelajari beberapa hal dan cari ya solusinya yang sering kalian temui dalam kehidupan kalian sehari-hari gitu. Jadi kita di sini belajar problem based learning. Jadi kita belajar dengan mencari dan memecahkan masalah yang ada di lingkungan kita yang sering kita temui, tentu saja berkenaan dengan materi
materi puasa kita. Nah, untuk yang pertama itu kan ada hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kalian anak-anak telaah apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, hal-hal yang sering dianggap membatalkan puasa padahal tidak membatalkan puasa. Ya, kira-kira apa yang sering kalian dengar, sering kalian temui? Katanya, oh ini membatalkan puasa padahal itu tidak. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya apa saja hal-hal yang membatalkan puasa tadi. Jadi kita bisa tahu. Berarti kalau di luar itu berarti tidak membatalkan gitu ya. Nanti kalian cari ya. Kalian cari, diskusikan sesama teman kelompok. Nah, nanti di kelompok itu ada yang menulis, kemudian ada yang mencari jawabannya gitu ya. Jadi kerjanya kerjain sama-sama, jangan sendiri-sendiri. Nah, dan yang pertanyaan terakhir, hal-hal yang perlu kita lakukan, yuk, hal-hal yang perlu kita lakukan, hal-hal yang perlu kalian lakukan tuh apa? Gitu, agar puasanya itu tidak sia-sia. Gimana? Jelas cara kerja kelompoknya? Ya, silakan kalian selesaikan problem-problem yang ada di lembar kerja kelompok kalian masing-masing. Silakan kerjakan sama ya. Ya, ditulis nama kelompoknya, anggotanya ditulis ya, kelompoknya kelompok berapa ditulis. Jawabannya silakan tulis di kolom masing-masing. Itu kan udah ada Ibu buat kok kolomnya ya. Silakan didiskusikan. Silakan kalau cari jawabannya di buku, kalau ada di buku ya boleh sambil dibaca bukunya. Ini buku puasa sunah. Dan gambar nggak tadi kan? Ini. Sambil ditelaah di buku, buka di buku materi yang Ibu bagikan tadi. Yang sudah kalian maju ke depan ya, presentasikan tugas kalian. Sekarang kelompok berapa lagi? Berapa dulu yang mau maju? Kelompok 2. Yang lain perhatikan ya. Perhatikan dari jawaban teman kalian. Ini dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa: 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Hubungan suami istri di siang hari. 3. Muntah dengan sengaja. 4. Haid atau nifas. 5. Keluar mani dengan sengaja. 6. Murtad atau keluar dari Islam. Hal-hal yang sering dianggap membatalkan puasa padahal tidak membatalkan puasa. Makan atau minum karena lupa. Jika seseorang makan atau minum tanpa sengaja karena lupa sedang berpuasa, puasanya tetap sah. Hal-hal yang perlu kita lakukan agar puasa kita tidak sia-sia: meluruskan niat. Pastikan niat berpuasa semata-mata karena Allah, bukan karena faktor misalnya adat, kebiasaan, atau hanya
mengikuti orang lain. Sesungguhnya amat itu bergantung pada niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Demikian itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrohima. Saya berasal dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok Putri Azril Nurrohima. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa. 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Hubungan suami istri di siang hari. 3. Muntah dengan sengaja. 4. Haid atau nifas. 5. Keluar mani dengan sengaja. 6. Murtad keluar dari Islam. Hal-hal yang sering dianggap membatalkan puasa padahal tidak membatalkan puasa. 1. Makan atau minum karena lupa. 2. Muntah tidak sengaja. Hal-hal yang perlu kita lakukan agar puasa kita tidak sia-sia. Meluruskan niat. Pastikan niat berpuasa semata-mata karena Allah, bukan karena faktor lain. Misalnya adat, kebiasaan, atau hanya mengikuti orang lain. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Sudah. Itulah hasil dari presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk wow. Silakan duduk. Ya, bagus semua ya hasil dari pemaparan anak-anak ya. Jadi di sini berarti anak-anak sudah bisa memahami tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Oke, udah bagus semua. Nah, sekarang kita lanjutkan. Buka gawai kalian masing-masing. Kalian semuanya kan sudah bawa handphone ya. Sekarang dikeluarkan. Kita coba kerjakan asesmen. Ya. Sudah dibuka? Nah, boleh langsung mulai sekarang, mulai. Salah satu yang menjadi rukun puasa adalah berikut ini adalah hal yang maka batal puasa. Salah satu syarat sah puasa adalah berpuasa seseorang yang tidak sengaja muntah saat berkenan. Apa yang dilakukan jika seseorang batal puasa karena makan dengan sengaja? Sudah? Ada selesai. Siapa yang teratas? Septi cantik, cantik semua. Sophia cantik, Putri cantik, ya. Semuanya pakai nama cantik, ya. Dah ya. Jadi kalian sudah tahu nilai kalian
masing ya. Kira-kira menyenangkan pelajaran hari ini? Ya, kita bisa belajar menggunakan kuisis. Apa saja tadi hal-hal yang membatalkan puasa? Coba, satu apa? Merokok, bisa membatalkan puasa. Terus apa lagi? Makan dan minum. Apa lagi? Ya, muntah dengan sengaja. Itu diantara hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ya, sekarang kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ya, siapa yang mau membacakan kesimpulannya? Coba Diki. Diki bacakan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Kita harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa agar puasa kita tidak sia-sia dan memperoleh pahala. Ya, kita harus bisa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa agar puasa kita bisa sempurna dan mendapatkan pahala. Nah, jadi itu kedepannya anak-anak harus lebih semangat ya, harus lebih semangat dan termotivasi untuk menjalankan puasa sunnah ya, gitu. Nah, sekarang untuk materi kita hari ini ya Ibu akhiri dulu, kita lanjutkan lagi nanti pada pertemuan yang akan datang pada materi yang selanjutnya. Nah, untuk pelajaran kita baca doa dulu sama-sama ya. Ayo, ketua kelasnya dipimpin baca doa terlebih dahulu. Marilah teman-teman kita bersama-sama berdoa. Salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.